Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub al-alil qadri wal azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abduril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya zafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, sore hari ini kita ngabuburit ya, ngisi waktu adalah sambil menunggu adalah berbuka puasa. Barangkali mudah-mudahan menjadikan wasilah adalah turunnya keberkahan, berkah untuk ilmu kita, berkah untuk rezeki kita, berkah untuk keluarga kita, dan semoga Allah limpahkan cahaya pada penglihatan kita, cahaya pada hati kita, cahaya pada hidup kita, dari atas, dari belakang, dari depan, dari samping kiri, samping kanan, luar, dalam. Semoga kita senantiasa adalah diliputi oleh cahaya, karena pada dasarnya sahabat kita adalah makhluk cahaya. Maka Allah telah mentajalikan dirinya adalah dalam cahaya, ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Maka pada dasarnya siapa yang ingin senantiasa bersamanya atau senantiasa Allah hadir bersamanya, jadilah cahaya ya sahabat. Memang kenyataannya kita ini ada pada posisi materi. Kita berasal dari cahaya kemudian menjadi energi, dan hari ini adalah kita berwujud materi ya sahabat. Maka jangan aneh kalau seandainya kebanyakan dari kita adalah masih sangat mendambakan materi, ya, karena memang kita makhluk materi dalam dunia ini. Tetapi pada dasarnya pada saat kita adalah ingin kembali kepada Allah, walaupun kita adalah makhluk materi, ya, dan kita masih mencintai materi, membutuhkan materi, tapi adalah sesungguhnya kalau kita ingin bersama dengan Allah, karena Allah itu adalah energi, ya, maka kita adalah, dan energi itu adalah cahaya, maka kita harus kembalikan diri kita adalah pada status cahaya ya sahabat. Nah, inilah pada sore hari ini sahabat, ya, kebetulan Abah akan menjawab pertanyaan daripada Mas Irfan, Mas Usman, ya, dan Ahmad, ya, yang bertanya tentang posisi adalah suratul Fatihah pada tubuh manusia. Karena Abah sudah menjelaskan panjang lebar tempo hari, ya, tafsir surat Al-Fatihah, ya. Dalam tafsir surat Al-Fatihah, walaupun Abah baru sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim, tidak masalah, ya, bahwa pada dasarnya kata Abah bahwa sesungguhnya penciptaan manusia dari alam ahadah sampai sekarang adalah alam insan sahabat. Pada dasarnya Allah lah yang mentajalikan dirinya, sehingga ulama mengatakan adalah al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah perwujudan Allah al-haq yang nyata. Maka Abah sering menyampaikan bahwa sesungguhnya yang menciptakan, yang menjadikan sesuatu adalah yang menjadi sesuatu.
Nah, ini termasuk juga pada diri kita. Nah, ada kaitannya dengan suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ini, sahabat, adalah surat yang memang unik dari semua. Adalah surat yang yang memiliki keunikan dengan 7 ayat, ya sahabat. Dan surat ini adalah merupakan peta, ya, merupakan GPS sesungguhnya untuk menyambungkan alam mikrokosmik dengan makrokosmik. Karena pada dasarnya seluruh isi alam ini, sahabat, terhimpun di dalam Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah ini, kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq, semuanya adalah terhimpun wa fi anfusihim, ya. Maka di sinilah ada Al-Quran, ini juga Al-Quran ayat kauniyah, tubuh kita pun juga sama. Maka itulah kenapa Allah suruh baca diri kita, Iqra kitabaka kafa binafsika, karena inilah Al-Quran qadim wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwoco, adalah tubuh kita. Al-Quran yang dituliskan oleh Allah langsung adalah tubuh manusia, sahabat. Dan rumah Allah yang yang langsung dibangunkan oleh Allah adalah qalbu manusia. Maka disinilah betapa pentingnya kita memahami suratul Fatihah. Maka di manakah letaknya? Karena suratul Fatihah ini adalah separuh untukku, kata Allah, dan separuh untuk hambaku. Maka inilah surat yang unik yang sebetulnya adalah merupakan GPS untuk berhubungan menyambungkan antara khalik dan makhluk, untuk menyambungkan antara alam mikrokosmik dengan makrokosmik, menyambungkan langit dan bumi, menyambungkan dohir dan batin. Itulah ada pada suratul Fatihah, sahabat, ya. Nah, inilah maka kita harus mengerti di manakah posisi suratul Fatihah pada tubuh kita agar kita bisa menggunakan alat itu tadi semua. Seumpama kunci, maka suratul Fatihah itu adalah seumpama kunci untuk membuka, adalah merupakan kotak Pandoranya Allah tadi semua, ya. Karena semuanya terhimpun di dalam Al-Quran, dari ayat-ayat kauniyah ini, dari Al-Quran terhimpun dalam suratul Fatihah, kata Abah juga. Dan suratul Fatihah ada terhimpun di dalam lafaz Bismillah dalam suratul Fatihah. Maka inilah betapa pentingnya kenapa juga Al-Fatihah disebut adalah sebagai Ummul Quran, ya. Pada saat Yasin disebut Qalbul Quran, maka Fatihah ini disebut Ummul Quran, adalah dari kata amma ya ummu. Karena seolah-olah seluruh surat di dalam Al-Quran itu menuju kepada suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah itulah isi seluruh Al-Quran, ada pada suratul Fatihah. Maka inilah, sahabat, maka suratul Fatihah bukan bacaan biasa, bukan ayat yang dibaca biasa, tetapi beliau memiliki adalah unsur spiritual untuk menyambungkan bagian-bagian tubuh kita yang zahir dengan bagian-bagian tubuh kita yang batin, dan termasuk juga adalah menyambungkan dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan juga 7 lapis bumi yang ada pada diri adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat. Dan demikian pula ada 7 lapis ruh yang ada pada diri kita. Dari ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh idofi, dan kemudian ruh ruwani, dan kemudian juga ruh nabati, ruh hewani. Ada 7 ruh, 7 lapis langit ruh dari semua. Itu semua adalah kuncinya pada suratul Fatihah. Maka disinilah kenapa, sahabat, bagi kalau seandainya kita berdoa adalah membaca dengan suratul Fatihah. Maka seolah-olah untuk tawasulan adalah dibuka dengan suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah Abah sudah jelaskan kemarin, karena adanya suratul Fatihah yang 7 ayat itulah yang menjadikan adanya 7 lapis alam tadi semua. Jadi 7 lapis alam ini adalah merupakan 7 ayat di dalam suratul Fatihah, dari alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah, alam adsam, alam misal, alam insan, ya sahabat. Dan demikian pula dalam 7 lapis nafsu, dari kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah, mulhimah, lawamah, amarah. Itulah 7 lapis, 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Dan demikian pula adalah suratul Fatihah menjadikan adanya syahadat, bahkan sahabat. Kan di dalam suratul Fatihah Abah sudah menjelaskan tentang adalah dalam suratul Fatihah itu di ujungnya ada 4 nun, ada 3 mim. Abah sudah jelaskan. 4 nun adalah seolah-olah 4 lapis alam yang awal, ahadiyah, wahdah, alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, la ilaha illa Allah. Dan alam yang ketiga lagi adalah alam sini dohir,
alam apa namanya Muhammad, Rasul, Allah, alam misal, alam ansam, alam insan. Maka suratul Fatihah juga adalah merupakan perlambang daripada tubuh kita dari semua. Bagaimana kita diciptakan ini adalah juga dengan tadi apa namanya dengan Abah sudah jelaskan bagaimana diri kita yang batin adalah sampai 7 bulan adalah kita adalah mengalami adalah tawaf di dalam kandungan ibu kita, sahabat. Setelah ruh ditiupkan oleh Allah pada jasad kita, nafakhtu fihi min ruhi, kemudian kita tawaf di kandungan ibu tadi semua, ya. Maka kenapa kita adalah harus melaksanakan tawaf 7 putaran, ya? Karena pada dasarnya inilah tentang suratul Fatihah yang 7 ayat. Kemudian kita pun adalah syai harus 7 balikan. Adalah syai dengan 7 balikan, lempar jumroh dengan 7 lemparan, Jumratul Aqobah 7 lemparan, Jumratul Wusta 7 lemparan, Jumratul apa namanya Ula dan juga 7 lemparan di sana, ya. Maka disinilah sesungguhnya juga ada pada saat lemparan itu adalah kita menyadari tentang mengembalikan kita dengan apa namanya 7 sifat ma'ani, Qudrat, Irodat, Hayat, Ilmu, Sama, Kalam, Basar, tadi semua, ya. Bahkan 7 sifat apa namanya maknawi, sahabat. Ayan kharajiyah, ayan kharajiyah bagian diri kita yang Adam, dan ayan sabitoh bagian 7 juga bagian diri kita yang batin. Itulah sesungguhnya nanti begitu kita baca suratul Fatihah dan ngerti kita di mana Bismillahirrahmanirrahim letaknya, di mana Alhamdulillahirabbil alamin pada tubuh kita tempatnya, di mana Ar-Rahmanirrahim pada tubuh kita adalah tempatnya, di mana Maliki Yaumiddin pada tubuh kita tempatnya, di mana ihdinas syiratal mustaqim pada tubuh kita, di mana syiratal ladzina an'amta alaihim, dan di mana adalah posisi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah sahabat yang sesungguhnya adalah luar biasa adalah pada saat Anda makanya kenapa hampir seluruh tawasul, ya, istighosa, ya, kemudian juga manakib dan bahkan sebuah majelis doa selalu ada. Itulah kenapa sebut Al-Fatihah Mufatahah adalah pembuka, ya sahabat. Seolah-olah kalau nggak ada Al-Fatihah tidak ada yang lain itu. Sampai Banggi dan Nabi menggunakan surat Al-Fatihah adalah sebagai doa untuk segala penyakit, ya. Nah inilah yang apa namanya dipahami. Jadi segala aspek ini semua berasal dari suratul Fatihah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 pintu surga, 7 pintu neraka. Semuanya adalah juga apa namanya hanya berasal dari suratul Fatihah yang 7 ayat itu, ya. Nah, suratul Fatihah, sahabat, adalah dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi adalah separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Maka pada saat apa namanya kita mengatakan dalam sholat kita membacakan suratul Fatihah, kata Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, ya. Maka sesungguhnya Allah adalah hamidani abdi, adalah Allah menjawab adalah hamidani abdi, hambaku adalah memujiku. Pada saat kita, nah tapi di mana posisinya Alhamdulillahirabbil alamin? Nanti kita akan bahas. Ar-Rahmanir-Rahim, jawab Allah asna alayya abdi, bahwa hambaku menyanjungku. Di mana Ar-Rahmanir-Rahim pada tubuh kita? Maliki Yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memuliakan diriku. Pada saat kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara aku dan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Maka inilah sahabat kenapa pada saat sujud, Abah, bagi siapa yang punya hajat pada saat sujud, kenapa sujud itu menggunakan jidah, ya, karena letak Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pada pikiran. Ada 3 letak kesadaran, sahabat, pada tubuh kita. Ada kesadaran tubuh, kesadaran jiwa, dan adalah kesadaran daripada pikiran. Maka disinilah sesungguhnya adalah bagaimana apa namanya akan menjadikan suratul Fatihah adalah GPS untuk menyambungkan dari alam zahir ke alam batin, dan sekaligus mengaktifkan adalah apa namanya hubungan antara makhluk dan khalik untuk terjadi adalah khuluq, akhlak. Itulah sesungguhnya suratul Fatihah yang harus selalu dibacakan oleh kita. Bahkan sampai sholat pun tidak sah kalau tidak baca suratul Fatihah, ya. La sholata liman la yaqra bi Fatihah. Tidak ada sholat yang tidak membaca suratul Fatihah, ya sahabat. Karena suratul Fatihah itu adalah sesungguhnya adalah makna Islam itu sendiri, suratul Fatihah. Maka di dalam suratul Fatihah Abah sudah membahas kata alhamdulillah, ya.
Itulah awal daripada suratul Fatihah adalah alhamdu. Alhamdu ditulis adalah alif, lam, ha, mim, dal. Adalah sesungguhnya menggambarkan tubuh kita. Alif adalah kepala kita, lam adalah dua tangan kita, kemudian ha adalah dada kita, mim adalah udel kita, dan adalah dal adalah kaki kita. Itulah wujud tubuh kita, itulah alhamdu yang berwujud Muhammad tadi semua ya. Maka tadi alhamdu segala puji, Muhammad itu yang terpuji tadi semua ya. Maka disinilah alhamdu Muhammad Ahmad ya sahabat. Nah tadi semua. Nah inilah barangkali yang nanti kita akan sehingga pada saat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah disitulah maka pada saat Anda melaksanakan sholat sahabat ya, terutama adalah pada saat Anda melaksanakan waktu sujud, itulah maka pada saat Anda punya hajat, punya apa adalah bagaimana Anda mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'innya 3 kali atau 7 kali. Setelah 3 kali atau 7 kali maka barulah dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waktu sujud. Kenapa waktu sujud? Karena pada dasarnya disinilah rahasia Bismillahirrahmanirrahim yang pertama adalah ada pada jidat kita di sini, ada pada dahi kita. Disinilah sahabat letaknya Bismillahirrahmanirrahim. Disinilah merupakan pintu gerbang kesadaran manusia. Disinilah seolah-olah adalah merupakan manusia bisa selamat atau hancur dalam pikirannya sahabat. Itulah kenapa jemaah yang sudah mengajarkan tentang zikir adalah pada saat astagfirullah, pada saat mengatakan apa? La astagfirullahal ghafurur rahim sebelum zikir adalah kita membayangkan ini antara dahi kita. Karena disinilah segala kebaikan yang ada ataupun kebusukan yang ada. Nah, tetapi kemudian di sini juga nanti adalah akan disebabkan di sini. Maka di sinilah letak nanti Abah jelaskan tentang Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua. Kalau seandainya Rahman Rahimnya adalah tidak aktif, maka otomatis maka nanti bahaya kepada di sini. Karena segala amal itu adalah berdasarkan diawali dengan Bismillah tadi semua. Berarti sesuatu yang tidak baik yang ada pada tidak disertai dengan Rahman Rahim pada dadamu, maka juga apapun yang kau lakukan adalah tidak ada kebaikan di sana semua ya. Makanya awal Bismillah itu seolah awal sebuah pekerjaan. Maka inilah kenapa yang menjadikan adalah Nabi Sulaiman juga adalah masyhur innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan satu ayat yang ada dalam suratul Fatihah, tapi merupakan induk dari suratul Fatihah. Bahkan karena suratul Fatihahnya induk daripada seluruh Al-Quran, isi Al-Quran, maka Bismillahirrahmanirrahim juga berarti adalah isi saripati daripada isi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan letaknya adalah di jantung kita. Maka di sinilah ada nufus, ya sahabat. Di sini ada nafas. Di sini ada anfas di mulut, anfas, nafas. Kemudian di otak kita ada nafas. Di dada kita ada jantung, kita ada nufus tadi semua. Maka di sini letak Ar-Rahman, Ar-Rahim itu semua ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya biar kita memahami supaya karena Al-Fatihah adalah kunci rahasia yang menyatu dengan tubuh kita tadi semua. Terhubung dengan titik-titik spiritual dalam tubuh kita dengan 7 latifah yang ada tubuh kita. Latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul syirri, latifatul khafa, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalam. Itu disambungkan dengan suratul Fatihah ya. Maka inilah sesungguhnya adalah dahsyatnya suratul Fatihah. Maka seolah-olah kata baginda Nabi, siapa yang membaca sekali suratul Fatihah sama dengan dia mengkhatamkan Al-Quran satu khataman ya. Nah inilah dahsyatnya suratul Fatihah. Maka dulu orang-orang tua kita, guru kita, termasuk juga baginda Nabi selalu memberikan syariat kepada orang yang sakit dengan dibacakan kepada air ya. Ditiupkanlah dengan kita dengan pelan-pelan setelah kita bacakan Fatihah ya. Ditiuplah oleh kita air itu pelan-pelan kepada dengan napas kita semua ya. Nah ini ya beberapa yang harus kita pahami Kemudian Al-Fatihah adalah bukan sekedar bacaan, bukan hanya sekedar doa, tapi kunci adalah ketersambungan antara makhluk dan khalik ya, alam dohir dan alam batin. Suratul Fatihah itu 7 ayat yang menyambungkan 7 bagian lapis dohir pada manusia
pada bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat, tadi semua ya. Dan 7 bagian dari batin pada tubuh kita. Dari ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, dari ruh nabati, ruh hewani, ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Kemudian juga adalah ruh idofi, ya, 7 lapis langit. Itulah yang disambungkan dengan suratul Fatihah. Maka biasakan oleh kita sebelum memulai apa-apa ada selain baca basmalah, tetapi juga adalah dengan membaca adalah suratul Fatihah. Maka lihat dalam tahlilan selalu ya, dalam apapun selalu adalah kita membuka acara dengan suratul Fatihah. Karena tapi kalau nggak ngerti gimana letaknya suratul Fatihah juga sama saja. Karena segala sesuatu itu sahabat ada pinnya tadi semua. Maka suratul Fatihah itu adalah pin daripada seluruh isi alam ini. Anda walaupun punya ATM tapi pinnya lupa, Anda tidak bisa ngambil uang, ya. Ataupun barangkali sekarang adalah kunci-kunci hotel itu yang menggunakan adalah barcode, pin. Nah itulah suratul Fatihah. Dan itu ada pada tubuh kita semuanya. Karena tubuh kita adalah merupakan dari wujud, cermin daripada wujud kenyataan Allah yang ada semua ya. Nah inilah barangkali yang yang kita harus mulai pahami ya. Jadi seluruh isi alam terhimpun di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terhimpun di dalam Bismillah. Nah mari kita lihat adalah bagaimana kita menemukan posisi Al-Fatihah dan memahaminya pada tubuh kita. Tapi sebelumnya marilah kita adalah mohon izin juga kepada guru untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan jadikan sesuatu yang bermanfaat buat panjenengan dimanapun, khusus di bulan Ramadan yang agung ini. Semuanya mudah-mudahan bisa mengambil manfaat daripada dan ijazahkan tadi semua adalah untuk memahaminya, untuk kita ada tentang di manakah, karena tadi Anda tidak akan bisa membuka pintu hotel itu kecuali dengan barcode tadi. Dan suatu Al-Fatihah adalah kunci digital rahasia untuk membukakan itu. Dan demikian pula adalah untuk menyambungkan latifah-latifah yang ada pada tubuh kita ya sahabat. Nah inilah ya yang pertama ya. Abah kemarin sudah membahas tentang suratul Fatihah adalah 7 ayat ya. Nah ya 7 ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas seluruh isi alam ini terhimpun dalam Fatihah. Fatihah terhimpun dalam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus pahami tentang makna Bismillah dulu dari semua. Bismillah itu adalah tulisan yang 19 huruf tapi dibaca 18 huruf. Adalah ada alif di depan ba-nya tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Itibarnya adalah innani anallah la ilaha illa ana. Maka siapa yang mau kepada alif itibarnya? Qul huwallahu ahad. Soalnya akulah Allah yang satu, yang esa. Maka siapa yang mau ke alif, maka kalian harus ketemu dengan titik ba. Itulah bismi awalnya. Siapa itu titik ba? Adalah khobar mubtada. Allahu nurus samawati wal ar. Allah ada semua alifnya tadi adalah nurus samawat, khobar mubtada dan titik ba-nya. Maka segalanya berasal dari titik ba itu di alam wahdah. Segala alam dunia yang ada isi ini semua berasal dari titik yang sama. Sebagaimana kitab ini adalah semuanya dari satu titik terhimpunlah jadi satu kitab ya. Sebagaimana adalah tafsir ini adalah dari satu titik maka terhimpunlah dia adalah menjadi satu kitab. Semuanya berasal dari titik yang sama. Itulah yang harus dipahami dengan titik ba dulu. Maka di sinilah seolah-olah seluruh isi Quran ada dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah ada pada Bismillah. Bismillah ada titik ba. Disitulah ba ada pada titiknya. Tadi semua itu. Tadi semua ya adik. Makanya tetap di sini adalah merupakan awal. Maka siapa yang muka alif harus dia ketemu dengan ba, titik ba, Nur Muhammad. Tapi siapa yang ingin ketemu dengan Nur Muhammad harus ketemu dengan Rasul di zamanmu. Shin. Siapa tadi? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita harus ketemu dengan Shin, itu adalah Habibillah. Yasin, wahai Sin, duhai Sin, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Tadi, innaka sesungguhnya engkau Sin, laminal mursalin, adalah seorang utusan. Berarti Sin itu adalah siapapun yang diutus oleh Allah, dialah merupakan kunci. Maka kenapa Sin itu seperti kunci giginya? Adalah gigi tiga. Di sinilah ada kunci jasad, ada jiwa,
ada jasad, ada jiwa, di sini ada ruh, dari semua ya, dari semua. Kunci 3, syariat, tarekat, hakikat. Inilah kunci ya, selalu 3. Bahkan ada kunci yang 4, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ada kunci 2, syariat dan hakikat. Maka suratul Fatihah Shin itu adalah diriginya 3. Maka pada saat zaman Nabi Ibrahim itulah Shin. Shin yang akan membawa kepada alif. Pada saat ada Nabi Isa adalah Shin itu untuk membawa kepada alif. Pada saat baginda Nabi Muhammad SAW, maka Shin itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah hakikat Rasul yang selalu ada. Yang maka kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah telah datang untukmu Rasul pada zaman, bahkan ada Rasul pada dirimu. Maka inilah sahabat, kata Abah ya, sebenarnya kebenaran itu bukan ada dari luar kita. Kebenaran itu bukan dicari dari mulut orang. Kebenaran itu bukan pendapat orang. Kebenaran itu bukan dari 1 miliar kitab yang kita aji, bukan. Karena kebenaran itu adalah ada Gusti, guru sejati yang ada pada diri kita sebenarnya. Maka inilah yang harus diaktifkan dengan suratul Fatihah. Bahkan ilmu laduni batin itu adalah bisa diaktifkan dengan suratul Fatihah. Karena pada dasarnya engkau bisa bertanya pada dirimu sendiri. Biarkan engkau berdiskusi dengan dirimu sendiri, antara diri dohirmu dan diri batinmu. Nah, itulah suratul Fatihah. Dan kemudian metodologinya adalah bagaimana cara ininya, memahaminya. Secara prakteknya Abah sudah ajarkan adalah setiap kita ingin mengamalkan suratul Fatihah adalah kemudian adalah kita adalah merapatkan gigi, menekukan lidah ke belakang, menahan nafas tadi semua ya. Kemudian paham di mana Bismillahirrahmanirrahim pada diri kita ya. Bismillahirrahmanirrahim sahabat, Abah kasih tahu bahwa letaknya ada pada dahi kita. Itulah kenapa kita harus sujud, dan itulah penyatuan. Pada dasarnya tubuh kita manusia adalah berasal dari bumi ini, dari tanah ini. Kembalikan pada kita adalah satukan energi yang ada antara pada diri kita adalah dengan energi kerendahan. Kembalikan down to earth, kembali ada. Karena disinilah merupakan sentral Nur Muhammad pada diri kita. Terpancarnya disinilah merupakan sumber pusat kesadaran, adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Letaknya adalah ada pada jidat kita di sini, sahabat. Maka kebahagiaan seseorang sesungguhnya bisa dilihat daripada apa yang terpancar, daripada apa yang ada di sini, ada di semua ya. Nah inilah, maka pada saat Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, pada saat Anda sholat, baca surah Fatihah, terbayanglah oleh Anda adalah dahi Anda itu. Terlebih lagi adalah pada saat Anda dua telapak tangan ini menempel, jidat menempel, degul menempel, kemudian dua jempol kaki menempel. Pada saat kita sujud ya sahabat, itu rasakan sesungguhnya. Dan kau katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Untuk Anda, apalagi pada saat Anda sholat hajat, pada saat Anda butuh sesuatu ya. Nah ini sesungguhnya adalah kita ini selama ini kan melakukan, bacanya fasih. Masalahnya bukan bacaan fasih sahabat. Karena Abah menyaksikan ada kiai yang Abah lihat dia pada saat pada kesurupan masal, Abah lihatin dia menyembuhkan orang. Tadi semua berusaha yang ingin menyadarkan orang yang kesurupan, tapi tidak bergeming sedikit pun. Padahal perasaannya fasih tadi semua ya. Tapi ya orang yang tidak fasih bacaannya justru tadi semua, tapi dia ngerti kunci suratul Fatihah, maka menjerit semua itu. Maka sadarlah semua yang kesurupan itu tadi semua. Ibaratnya tadi yang satu api tanpa panas, yang satu adalah api dengan panasnya tadi semua ya. Nah inilah pahami oleh kita. Maka Bismillahirrahmanirrahim adalah letaknya pada tubuh kita, adalah pada dahi kita ya. Maka pada saat Anda membacakan sekali-kali lidah tekuk ke atas, gigi dirapatkan, pejamkan mata, hati mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, bayangkan di sini. Maka disinilah letak daripada sumber Nur Muhammad terpancar. Disinilah merupakan sentral daripada pusat kesadaran kita. Ya, pusat kesadaran kita adalah terpancar di sini. Tadi semua. Katakan Bismillahirrahmanirrahim di hati dengan segala kelembutan. Bayangkan alifnya, baknya, sinnya, kemudian mimnya, Allahnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim dalam hati ya sahabat. Dengan
lidah ditekuk, gigi dirapatkan, tadi semua. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah di sini. Kemudian, nah di mana Alhamdulillahirabbil alamin? Abah tidak akan bahas nanti belakangan. Kita langsung saja kepada Ar-Rahmanir-Rahim. Karena pada dasarnya ini berkaitan dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah tadi Bismillahirrahmanirrahim, maka dia pun bertalian dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Di mana letaknya? Adalah di jantung kita, di kolbu kita. Maka pada saat kolbu kita adalah kotor, maka ini tadi, hatimu busuk, maka pikiranmu busuk. Pikiranmu busuk, maka ucapanmu busuk. Ucapanmu busuk, maka perbuatanmu busuk. Perbuatanmu busuk, maka nasibmu akan menjadi busuk. Jadi kalau barangkali nasib kita yang buruk itu bukan orang lain, apalagi Allah, kitalah yang menciptakan kemalangan. Adalah karena tadi hati kita di sinilah letak Ar-Rahmanir-Rahim. Bagaimana engkau menyadari, merasakan hadirnya kasih sayang Allah. Rahman, Ar-Rahmani memberikan nikmat besar kepada seluruh makhluk. Ar-Rahimi bahkan memberikan nikmat kecil khusus yang kepada orang yang mengenal kepadanya, yang mencintainya, yang memahami adalah mengenal kepada dirinya. Ar-Rahimi dari semua. Tapi dengan Ar-Rahmani sesungguhnya dia udah, maka rasakan di sini adalah timbulnya kasih sayang pada hati, timbulnya rasa maaf, timbulnya memaafkan tadi semua, timbulnya menyayangi, mencintai tadi semua. Mencintai segala makhluk, mencintai apalagi anakmu, istrimu, keluargamu, saudaramu. Di sini letaknya Ar-Rahmanir-Rahim pada jantungmu. Kenapa di situ di jantung? Karena di jantungmu ada juga kolbu sesungguhnya. Ya, karena kolbu itu adalah bukan dimensi adalah fisik, tetapi adalah dimensi abstrak sesungguhnya. Adalah ruang yang tidak terbatas sesungguhnya. Di sinilah nufus sahabat. Pada saat kita bernapas, sadarilah, terima kasih ya Allah atas jantung ini. Sadarilah bahwa sesungguhnya sumber kehidupan di sini ini berhentilah engkau bernapas. Di sinilah ada nufus dari semua. Maka perputaran rotasi daripada pernapasan hidup kita adalah 4 posisi. Mulutmu adalah nafas, hidungmu anfas, ya. Kemudian otak kecilmu yang merekam semua memori itu disebut nafas, tapi masuk ke dalam nufus di dalam jantungmu. Maka jantung itulah tuk 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 tuk. Sesungguhnya bahkan sejak kita dilahirkan, sejak kita diciptakan, pada saat ruh ditiupkan hari pertama, Allah tiupkan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Pada jantungmu, ruhmu sudah berzikir. Hari pertama kau ditiupkan Allah, Allah. Hari ke-7 kau ditiupkan hak. Hari ke-40 kau sudah berzikir subhanallah, subhanallah. Hari ke-3 bulan alhamdulillah. Maka pas 7 bulan sempurna Allahu Akbar. Sebelum lahir dia sudah berzikir la ilaha illallah. Maka disinilah dia setiap saat berzikir la ilaha tuk 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 Allahu Allah. Walaupun kita nggak berkata itu, sesungguhnya bagi orang yang sudah paham, ada suratul Fatihah, ada Ar-Rahmanir-Rahim di sini, sahabat. Ya, inilah sesungguhnya sumber kehidupan adalah di situ. Pada saat engkau mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, sadar bahwa dia letaknya di hatimu. Maka pada saat engkau adalah hatimu adalah penuh dengan kebencian, kedengkian, tadi semua kemarahan, maka message yang akan diberikan kepada Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dahimu itu, maka message-nya berarti perintah kepada keburukan. Ya. Nah inilah yang bahaya. Maka kata Allah, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Allah telah mengilhamkan pada tubuh manusia tadi wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di manakah letaknya adalah fujuraha adalah perbuatan melawan Allah, wa taqwaha adalah ketaatan pada Allah. Tergantung pada di sini qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya adalah orang-orang yang membersihkan posisi Ar-Rahman Ar-Rahim. Disinilah tumbuhkan di sini. Karena Bismillahirrahmanirrahim di sini, Ar-Rahmanirrahim di sini, nanti Alhamdulillahirabbil alamin belakangan. Nah, sekarang di manakah letak adalah Maliki Yaumiddin? Letak Maliki Yaumiddin adalah perut kita, sahabat.
inilah yang memerintahkan manusia bisa berbuat jahat. Inilah menjadi raja, Malik Yaumiddin, menjadikan hari pembalasan. Maka segala apa yang dilakukan gara-gara perutmu itu akan memberikan akibat. Makanan apa yang kau makan menjadikan akibat. Gula yang kau akan makan akan penyakit gula. Garam yang kau makan akan penyakit darah tinggi. Kemudian juga apa yang batu yang akan kau makan akan menyebabkan penyakit batu pada ginjalmu. Semuanya adalah di sini Maliki Yaumiddin. Tapi di sinilah maka perut sahabat adalah menjadi sesuatu yang bahaya pada tubuh kita manusia. Perut dan di bawah perut. Itulah maka dari pusar ini pada saat kita berzikir dari sirun iblisia. Inilah sirun iblisia adalah butun dan di bawah butun. Sesungguhnya inilah Maliki Yaumiddin yang selalu memerintahkan kepada kita manusia bisa baik bisa buruk. Bahkan banyak manusia berbuat buruk. Bahkan perintah hawa nafsu itu datang daripada perut kita ini. Maka inilah sekarang alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sedang dilatih dengan imsak, menahan tadi sahabat. Karena disinilah Maliki Yaumiddin yang memerintahkan. Bahkan kalaupun dia sudah melakukannya, apakah itu makanan halal dan haram, akan berakibat kepada dirinya sendiri. Maka sesungguhnya pada dasarnya segala penyakit yang tumbuh pada tubuh kita keseluruhan datang dari perut kita semua. Ya, maka beliau Nabi menyampaikan, sumu tasihu, saumlah kamu dan pastilah kamu sehat. Inilah Maliki Yaumiddin. Ada di sini syahwatul batni, syahwatul farji, ya sahabat. Inilah yang selalu membuat manusia ini berbuat jahat karena butun dan di bawah butun. Inilah yang seolah-olah inilah Malik, raja untukmu yang memerintahkan kepada nafsumu adalah bagaimana menguasai tubuhmu sehingga kau bisa berbuat jahat. Akhirnya memerintahkan kemana? Ke sini, ke hati. Hati kepada pikiran, pikiran kepada ucapan, ucapan menjadi perbuatan, perbuatan menjadi nasib kepada diri kita yang baik dan yang buruk. Maka nasib baik adalah perbuatan kita, nasib buruk pun adalah perbuatan kita. Segala penyakit diri karena adalah ulah diri, ya. Tetapi obat diri juga ada pada diri. Nah, pada saat Anda sudah kenal sekarang, berarti posisi Ar-Rahmanir Rahim di sini, Maliki Yaumiddin adalah ingatlah di sini. Maka amaliyah yang paling baik adalah kita melaksanakan saum, sahabat. Dengan saum itulah segalanya sebetulnya akan menjadi baik dari semua. Maliki Yaumiddin, ya. Nah, kemudian setelah kita memahami adalah Maliki Yaumiddin pada perut kita ini, di manakah posisi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ada pada dua tangan kita dan dua kaki kita. Bagaimana kita menggunakan tangan kita ini, sahabat? Apakah tangan kita ini menjadikan tangan yang baik, yang bermanfaat? Maka kata Allah dalam Al-Quran, asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Kalau jari dan tanganmu tidak digunakan jalan untuk mengenal kepada Allah, sesungguhnya tangan kamu itulah masih kafir dari semua. Inilah sesungguhnya adalah iyyaka na'budu. Engkau bisa bahagia dengan tanganmu ini dan kau pun bisa celaka dengan tanganmu ini. Tanganmu ini bisa membawa kepada engkau kebahagiaan, tapi tanganmu ini pula bisa membawa kepada kesengsaraan. Nah, demikian pula dua kaki kita. Tangan ingin berbuat kayak apapun, iyyaka na'budu, kepadamu kamu adalah memohon. Dan iyyaka nasta'in, kepadamu pula adalah kami mohon petunjuk dan pertolongan. Dan dia ada pada kaki kita, sahabat. Ya. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada pada kaki kita. Maka kebaikan segala apa yang kita lakukan semuanya adalah tergantung daripada kaki kita. Ya, kaki ini terima kasih ya sahabat, bisa membawa kepada kita kepada keburukan. Kaki ini, ya. Maka sesungguhnya nasib kita di tangan kita. Itulah posisi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu bisa menjadi orang sukses, kamu bisa menjadi orang hebat. Bagaimana tanganmu berbuat dan bagaimana kakimu mengantarkan. Ya, inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi semua ada pada dua tanganmu, ada pada dua kakimu. Tapi kemudian jangan lupakan ada ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim itu di mana letaknya? Ihdinas syiratal mustaqim letaknya adalah di punggung kamu. Ada tulang yang menyangga kamu. Bayangkan dia ihdinas syiratal adalah merupakan jalan yang lurus. Kalau seandainya kamu bongkok,
maka betapa susahnya kamu bergerak, ya. Atau pada saat kamu miring ke pinggir, betapa sulitnya kamu bergerak. Inilah ihdinas syiratal mustaqim. Pada tubuh kita adalah merupakan tulang punggung kita sampai kepada tulang ekor kita ini semua. Itulah sahabat tulang punggung yang lurus. Itulah ihdinas syiratal mustaqim pada tubuh kita. Jadi pada saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita ingat adalah kepada sini kita. Berarti pikiran kita luruskan. Awal pekerjaan kita diawali dengan atas nama Allah. Tadi semua. Ya, itulah kenapa setiap awal pekerjaan, bahkan menyembelih binatang, melakukan apa-apa, maka sebutkanlah dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menjawab pada saat kamu membaca surat Al-Fatihah, hambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut nama aku. Maka segala apa yang disebutkan nama aku, maka segalanya menjadi ibadah kepada dia. Ya, minum menjadi ibadah pada saat kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Maka mandi menjadi ibadah pada saat diawali Bismillahirrahmanirrahim. Makan, minum, apapun, bersetubuh, apapun yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, menghadirkan Allah tadi semua. Tapi semua lokasinya di sini. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim letaknya adalah pada jantungmu. Maliki Yaumiddin pada perutmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada dua tangan dan dua kakimu. Ihdinas syiratal mustaqim ada pada punggungmu tadi semua. Syiratal ladzina an'amta alaihim di mana? Ini. Syiratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang memberikan nikmat di mana? Inilah dua matamu. Tadi semua. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Matamu itu bisa menjadikan membawa kepada kebahagiaanmu atau kepada kecelakaanmu. Matamu lah yang menentukan. Maka kenapa Allah dalam Al-Quran tentang buta tadi semua. Dan kita harus mampu menghidupkan dua mata pada diri kita. Adalah dengan mata dohir dan mata batin yang ada di dada kita semua. Ya, inilah posisi adalah syiratal ladzina an'amta alaihim tadi semua. Nah, tapi ada dua lagi posisi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di mana letaknya? Ada pada telinga kita tadi semua. Kau melakukan kerjaan baik ataupun buruk, semuanya adalah di sini. Jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah pada saat engkau banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, engkau mendengarkan penceramah-penceramah, engkau mendengarkan adalah penyajian-penyajian agama, tetapi engkau adalah budek, tidak mau melakukan dari semua. Engkau membaca Al-Quran, tapi engkau campakkan isinya. Engkau mendengarkan ceramah, tapi tidak mau. Engkau ada engkau tuli daripada apa yang tadi semua. Kau mendustakan dari apa-apa yang kau dengar tadi semua. Ya, inilah tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka maghdub bukan Yahudi, dalin bukan Nasrani. Tadi semua, ya. Lihat di dalam tafsir tafsir Tuan Abdul Qadir, ya. Dan tafsir Tuan Abdul Qadir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan Yahudi dan Nasrani, siapapun yang buta matanya, budem telinganya, gitu. Tadi semua. Buta kepada apa yang dilihatnya, ya. Tadi semua, ya. Ya. Padahal dia dengan matanya itu adalah mampu untuk menciptakan negeri akhirat buat dia. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Yang pertama adalah jasadmu, tentu. Karena pertama dengan jasadmu kau meyakini sesungguhnya tiada yang mawjud, tiada yang wujud, karena pasti ada yang wujud Allah dari semua. Ya. Kemudian dari apa yang dianugerahkan oleh padamu, penglihatan. Disinilah makanya syiratal ladzina an'amta alaihim itu adalah matamu bisa membawa kepada dirimu kepada jalan lurus atau jalan yang bengkok tadi semua, ya. Dan telinga kita lah yang selalu budeg kepada menjalankan perintah. Ayat Quran dibacakan. Misalnya kalian pada saat baca Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tadi sama saja, kalian nggak peduli dengan anak yatim. Yang pertama secara syariat, kalian pun nggak peduli kepada orang miskin yang secara syariat. Tapi secara hakikat, kamu pun nggak peduli dengan jiwamu yang yatim tidak kamu lahirkan. Dan demikian pula adalah kamu tidak peduli dengan jiwamu yang adalah miskin daripada rohani kepada Allah dari semua. Ya,
Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kata Allah dalam walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Kalau penglihatan manusia, baik penglihatan dohir maupun penglihatan batin tidak digunakan, baik pendengaran dohir maupun tidak pendengaran batin tidak digunakan, tadi semua tadi, inilah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kau mendengarkan ayat tadi, tapi kau adalah mendustakan ayat tadi. Maka itulah ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah pada telinga kita, kiri dan kanan kita ini semua, ya. Maka ada pilihan seolah-olah kiri kanan, mata juga ada kiri ada kanan. Maka silakan kau pilih, kata Allah. dua hal tadi semua. Makanya kata apa dalam tafsir di dalam apa namanya dalam sebuah hadis Allah berkata, "Oh segalanya adalah terserah hamba-Aku," kata Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kalau dia ingin bahagia, dia akan memilih siratal ladzina an'amta 'alaihim, adalah dengan apa yang dia lihat, dengan perkara yang bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat banyak orang tadi semua, dan menghindari dari apa yang dia lihat dari perkara-perkara yang membuat celaka pada dirinya dan celaka pada orang lain tadi semua, sahabat. Demikian pula dengan telinga kita tadi semua, ya. Karena yang menjadikan manusia adalah mati sesungguhnya, dianggap mati oleh Allah pada saat buta matanya, budeg telinganya, kemudian mati hatinya tadi semua, ya. Tiga hal itulah tadi semua. Maka disitulah Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu walahum adabun hadim tadi semua, ya. Nah inilah yang apa namanya harus dipahami oleh kita tentang suratul Fatihah. Pada saat Anda membacakan suratul Fatihah, maka Anda akan ingat nanti sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Anda ingat kepada segalanya berawal dari sinilah. Segalanya dari merupakan pusat kesadaran dari Nur Muhammad yang ada di sinilah, segalanya dari pikiranmu itu. Kau bahagia karena pikiranmu. Itulah kenapa disuruh tafakur. Tapi banyak manusia sebaliknya disuruh tafakur, malah tadi bukannya berpikir, malah banyak pikiran. Bedakan antara banyak pikiran dengan berpikir. Allah menyuruhnya kita berpikir. Banyaknya manusia banyak pikiran, kan beda, ya. Inilah yang tadi semua. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin di mana letaknya? Setelah Abah bahas barusan 7 tempat. Alhamdulillahirabbil alamin, ada beberapa ulama apa namanya ada istilah, ya. Ada yang satu ada mengatakan bahwa Alhamdulillahirabbil alamin itu letaknya pada nafasmu, pada hidupmu tadi semua. Berarti ada pada hidung tadi semua. Kenapa pada saat kita diciptakan kata Alhamdulillah itu ada pada saat ruh kita sampai di tenggorokan, kemudian si apa namanya ruh Adam itu ada bangkis tadi semua. Hatsyu, maka dia berkata Alhamdulillah Rabbil alamin. Maka Alhamdulillahirabbil alamin letaknya ada pada nafasmu tadi semua. Karena disitulah ada nafas. Pada saat keluar dari hidungmu disebut nafas, masuk ke dalamnya disebut ruh, masuk lagi ke dalam disebut hayat, masuk lagi ke dalam disebut Nur Muhammad, masuk lagi ke dalam disebut Nurullah, masuk lagi ke dalam Allah. Berarti sesungguh-sungguhnya nafasmu adalah itulah kenyataan Allah tadi semua, ya. Maka pantas bagaimana Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak menyadari keluar masuknya nafas, dia adalah sesungguhnya dia adalah bangkai tadi semua, ya sahabat. Nah inilah tentang jadi Alhamdulillahirabbil alamin adalah pada nafasmu. Tapi ada Alhamdulillahirabbil alamin adalah tadi sebagaimana pada saat engkau adalah mendapatkan Lailatul Qadar pada tanggal 29. 29 itulah tubuhmu yang sudah menjadi kesatuan. Itu pun boleh kau pandang dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmatul ijad. Engkau lihatlah seluruhnya, penglihatanmu, pendengaranmu, mulutmu, tanganmu, kakimu, tadi semua, ya. Itulah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Fatihah memiliki 2 posisi. Yang khusus ada pada nafasmu, adalah ruhmu. Tapi yang umum adalah pada seluruh tubuhmu. Nikmatul ijad adalah penciptaan dohirmu, adalah a'yan kharijiyah bagian cangkangmu, dan a'yan sabitoh bagian ruhmu. Inilah yang pada saat kau katakan Alhamdulillahirabbil alamin, pada saat kau katakan Ar-Rahmanir-Rahim adalah pada jantung di sini, ya. Maliki yaumiddin. Nah di sini berarti engkau ada pada butun. Mohonlah pada Allah penjagaan dari syahwatul batni,
syahwatul farji. Karena inilah yang bisa menjadikan Tuhan kepada dirimu Malik, tapi yang menjadikan akibat banyak manusia gara-gara mengejar makan dia dibui. Itulah Maliki Yaumiddin, hari pembalasan segala apa, karena dia menjadikan raja untuk memerintah kepada seluruh anggota tubuhmu. Inilah yang menjadikan bahaya pada manusia. Maka alhamdulillah hari ini Allah bawa kita di bulan Ramadan, kita untuk belajar imsak sahabat di bulan Ramadan ini. Insya Allah dengan kita adalah membiasakan saum secara syariat, apalagi secara thariqat, secara hakikat, satukan semuanya adalah menahan dari minum, makan dan minum dan bersetubuh, karena syahwatul batni dan syahwatul farji yang ada pada diri kita. Inilah pada zikir sahabat ditarik la ilaha illallah dari semua ya, tariklah dari bawah. Inilah tentang tafsir suratul Fatihah ya. Dan adapun di dalam alhamdulillah adalah menggunakan alif lam mim istighraq, berarti seluruh puji itu memang pujilah segala apa yang ada pada dirimu, seluruhnya milik Allah. Penglihatanmu milik Allah, pendengaranmu samanya Allah, sebenarnya penglihatanmu adalah sifatnya Allah, pendengaranmu adalah sifat samanya Allah, kalammu adalah sifat adalah merupakan kalamnya Allah, matamu ada sifat basarnya Allah, dan ilmu sifat ilmunya Allah dari semua. Adapun gerak pada dirimu adalah merupakan sifat kudrat dan iradatnya Allah dari semua ya. Dan nampaklah pada tubuh kita afal dia keseluruhan ya sahabat. Ini luar biasa pada saat Anda terapkan pada saat sholat. Maka Abah nanti malam akan jelaskan tentang sholat. Kata baginda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Tadinya Abah mau bahas sekarang, tapi kata Abah untuk membahas nanti malam ya, kalau nggak dipahami sekarang tentang bagaimana menempatkan suratul Fatihah yang 7 ayat itu pada tubuhmu. Tubuhmu adalah merupakan suratul Fatihah. Di mana Bismillahirrahmanirrahim, di mana Alhamdulillahirabbil alamin, di mana Ar-Rahmanirrahim, di mana Maliki Yaumiddin. Pada saat kau katakan Maliki Yaumiddin, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada fitnah yang datang dari butun dan dari bawah butun ini. Karena di bawah butun inilah banyak manusia dibui. Karena gara-gara butun dan di bawah butun inilah banyak manusia adalah membunuh manusia, menyakiti manusia. Tadi semua ya, merampok, mencuri, membunuh, inilah penyebabnya butun dan di bawah butun sahabat semua ya. Maka inilah ya, karena kalau sudah masalahnya di sini, inilah karena nafsu akan makin dewasa, nafsu akan makin tebal. Akhirnya sehebat-hebatnya ilmumu, walaupun engkau adalah seseorang yang dikatakan ustadz, kiai, barangkali doktor atau apapun di ilmu agama, tapi pada saat di sini kau tidak mampu imsak, di butun dan di bawah butun, hancurlah engkau dari semua ya. Karena pada dasarnya inilah ya. Maka baik, itu saja barangkali sahabat yang bisa Abah sampaikan pada sore hari ini. Selamat berbuka, sehat semua dimanapun berada. Insya Allah nanti jam 9:30 malam kita akan lanjutkan tentang karena banyak pertanyaan tentang bagaimana sholatnya baginda Nabi dari semua. Sampai katanya, kenapa para imam mujtahid itu baca Fatihahnya beda-beda? Ini pertanyaan bagus dari orang tadi semua. Bah, kenapa ya Imam Hanafi nggak pakai Fatihah? Kenapa ya Imam Maliki Fatihahnya ada nggak pakai Bismillah? Kenapa Imam Syafi'i pakai Bismillah dikencengin? Kenapa Imam Hambali pakai Bismillah dipelanin? Apakah Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan sholat? Apakah sholat yang kita lakukan sekarang sudah sesuai dengan sholatnya Nabi Muhammad? Padahal salah satu dari Imam Mujtahid, Imam Maliki adalah putranya dari Anas. Dan Anas itu adalah sahabat Rasul. Apakah sahabat Rasul tidak pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah sholat? Bahkan tidak pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah naruh tangan. Maka ada yang di tangan di sini. Imam Syafi'i ada 2 tempat tangan. Pertama di sini, kedua di sini. Kalau Qadim di sini, kalau Jadid di sini. Ada Imam Maliki adalah di udal. Kemudian yang kedua digantungkan. Ada Imam Hanafi di bawah udal dari sini. Ada lagi siapa Albani di dada. Ini dengan semua. Apakah Rasulullah tidak pernah mencontohkan? Padahal Imam Mujtahid itu adalah yang diawali dengan Imam Ja'far As-Shadiq, adalah merupakan murid langsung daripada sahabat. Tapi apakah tidak pernah belajar dari sahabat? Bagaimana sih sholatnya Nabi? Kok Fatihahnya juga beda-beda? Kok berdiri tangan naruh tangannya beda-beda? Kok takbiratul ihramnya beda-beda? Kok naruh kakinya beda-beda? Kok doa iftitahnya beda-beda? Nah, inilah sesungguhnya sebetulnya bagaimana sholatnya Nabi itu. Ya, jangan dikira sholat yang sekarang ini adalah merupakan seperti itulah sholat Nabi.
dari semua ya. Makanya empat imam mujtahid saja udah beda-beda sahabat ya. Ayolah ya, paham ya. Sehat semua dimanapun berada. Mohon maaf atas kekurangan. Semua kita sebentar lagi akan buka ya, insya Allah mungkin setengah jam lagi ya. Mohon maaf atas kekurangan ya, insya Allah bertemu lagi kalau Allah izinkan kita hidup nanti sampai setelah pada taraweh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.